kita bersyukur kepada Tuhan, tema yang dipilih untuk kita belajar saat ini itu temanya kekristenan yang sesungguhnya. Nah, saudara, sebelum kita mempelajari tema kekristenan yang sesungguhnya, kita harus tahu jelas. Ternyata kata Kristen itu tidak disukai Tuhan. Dengar ya, bagi yang belum tahu supaya tahu hari ini. Kata Kristen itu Tuhan Yesus tidak suka. Loh, kenapa enggak suka? Karena kata Kristen itu ejekan. Kata Kristen itu jelek artinya. Ya, nah ini kita harus tahu. Sejelek apa kata Kristen? Maka itu kata Kristen, kalau saya tidak salah, hanya 2 kali tertulis di Perjanjian Baru. Satu di Kisah Rasul pasal 11, yang kedua di 1 Petrus 4. Maka itu kata Kristen tidak dominan di Alkitab karena memang itu ejekan. Tapi yang Tuhan suka disebut murid kita ini. Maka itu kata murid Yesus itu yang paling dominan di seluruh Perjanjian Baru. Murid-muridnya. Sampai kitab Wahyu masih disebut murid-muridnya. Oke, sepintas supaya tahu apa sih arti kata Kristen. Nah, kata Kristen itu muncul karena kesalahan murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Ya, Petrus dengan timnya itu kesalahannya. Nah, begini. Jadi gara-gara mereka yang menjadi murid pertama yang dipilih oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu dianggap pemberontak. Tolong catat. Tuhan Yesus dianggap pemberontak oleh pemerintahan Roma. Maka itu salah satu bukti tuduhan pemberontakan itu. Mengapa waktu Tuhan Yesus disalib, maka di kepala salib itu imam-imam ahli Taurat orang Yahudi minta, tuliskan nama ini Yesus Kristus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Wah, itu ejekan, saudara. Nah, padahal Tuhan Yesus kan tidak pernah merencanakan untuk membuat kerajaan Israel. Tidak. Yang dia sampaikan adalah kerajaan surga. Cuma sayang murid-muridnya itu yang minta Tuhan Yesus jadi raja. Nah, akhirnya tersiarlah berita Tuhan Yesus itu pemimpin gerombolan, pemimpin pemberontak, mengajak makar, tahu ya kata makar, ingin merubah sebuah negara. Itu gara-gara muridnya. Nah, muncullah kata Kristen dari kata Kristus. Pengikut Yesus, pengikut Kristus itu pemberontak, melawan pemerintahan yang sah gara-gara kesalahan murid-muridnya. Dan ini menyedihkan sekali. Maka itu mereka gak suka disebut Kristen zaman itu karena identik dengan pemberontakan. Nah, inilah ulah si setan, perbuatan setan, supaya nama Kristen itu ditinggikan, padahal Tuhan Yesus gak suka. Nah, maka itu saudara, saya harus berkata ini, mengapa di dalam gereja sampai hari ini tidak pernah berhenti pemberontakan itu. Pendeta satu melawan pendeta yang satu dalam satu gereja. Majelis yang satu ribut dengan majelis yang satu lagi dalam satu gereja. Orang kaya ini ribut dengan orang kaya itu di satu gereja sampai hari ini. Karena nama Kristen dibawa yang adalah pemberontak melawan otoritas yang ada. Maka itu kita harus merubah kata ini menjadi murid Yesus. Tapi gak apa-apa, tema ini kita pakai karena kita sekarang mengerti konotasi kata Kristen
harusnya murid Yesus. Jelas ya? Jadi saudara dan saya harus menjadi murid yang sesungguhnya. Nah, apa ciri murid? Maka itu tiap kali kita mendengar kata murid, jangan bilang apa? Suka makan. Awas itu. Itu bukan murid. Mendengar kata murid, maka yang muncul di benak kita adalah belajar. Ya, belajar. Nah, maka Pak Robi Kusuma yang minta tema ini, maka jawaban yang pertama, kalau kita menjadi murid Yesus yang sesungguhnya, maka harus dikenal identitas kita adalah suka belajar. Dan yang kita pelajari adalah firman Tuhan. Lalu semua orang yang belajar pasti ada kata praktek atau aplikasi. Jadi membawa pelajaran-pelajaran itu ke dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saya bagi tiga besar dalam praktek hidup sehari-hari. Ya, ini murid Yesus yang sesungguhnya atau kekristenan yang sesungguhnya. Satu, ini wilayah. Ya, sebagaimana hidup kita terdiri dari 3 bagian besar: roh, jiwa, dan tubuh. Ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, saudara baca 1 Tesalonika 5 23. Inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Wih, ini keren ya. 1 Tesalonika 5 23. Itu keren sekali. Tidak ada buku lain yang menuliskan bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, untuk menjadi murid Yesus yang kita pelajari adalah ya hanya 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang menuliskan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu punya 3 bagian penting. Manusia itu 1 Tesalonika 5 23, roh, jiwa, dan tubuh. Hanya manusia yang punya 3 bagian ini. Nah, saudara, maka kalau kita menjadi murid, maka ada 3 area besar yang harus jadi pelajaran buat kita. Apa yang kita pelajari? Ya, pertama tentang fisik kita, tubuh fisik kita. 2, tentang jiwa kita, mental kita. Ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan. Terima kasih anak saya Frida Ida dari Salatiga sudah nulis itu. Nah, yang ketiga, terima kasih Philip. Ini saudara kita dari Florida, Amerika, ikut gabung juga. 1 Tesalonika 5 23. Lalu kita belajar tentang roh. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Inilah konsep yang sungguh-sungguh kita harus pelajari dalam hidup kita. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 23 ada permintaan dari Bapa di surga supaya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna tanpa cacat celah. Ya, tapi kudus roh, jiwa, tubuh kita. Wah, itu luar biasa saudara yang Papa minta. Sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Jadi roh, jiwa, tubuh kita harus sempurna. Tidak boleh ada cacat. Itu yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 23.
Nah, dalam hidup sehari-hari semua manusia merindukan fisik, ya, tubuh ini sehat. Dan betul, maka itu ada dokter-dokter spesialis yang mengurusi, merawat seluruh tubuh kita. Lalu yang kedua, ada psikologi, ilmu tentang kejiwaan. Maka itu ada psikolog, ada psikiater, ya, dokter jiwa. Nah, itu bicara mental kita. Nah, yang ketiga spiritual kita. Orang berkata itu agama. Oke, kita ikuti dulu nanti. Tapi lebih daripada itu, Roh Kudus itulah yang diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk menyempurnakan roh kita. Nah, inilah 3 bagian besar, 3 area dalam hidup kita yang harus kita belajar. Dan semuanya dari firman Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama. Yohanes 7 ayat 23. Betapa Tuhan ingin kita sehat secara fisik. Ya, maka kalau hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus menjaga 3 bagian ini, roh, jiwa, dan tubuh kita, maka betul-betul kita akan berkenan kepada Tuhan. Yohanes 7 ayat 23. Apa yang Tuhan Yesus inginkan atas tubuh kita? Begini yang Tuhan Yesus inginkan. Yohanes 7 ayat 23. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Saudara perhatikan betapa hebatnya dan sempurnanya yang namanya firman itu. Lihat, Tuhan Yesus tidak berkata menyembuhkan tubuh seorang manusia. Tidak. Yang Tuhan Yesus katakan menyembuhkan seluruh tubuh. Seluruh. Berarti dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita harus sehat. Wah, ini luar biasa. Perhatikan. Jadi Tuhan tidak ingin ada satupun bagian dari tubuh kita yang sakit. Puji Tuhan, dari Kolaka, Sulawesi Tengah ada yang ikut. Ya ini seluruh tubuh manusia. Terima kasih Tuhan. Maka itu dalam dunia kedokteran ada spesialis. Dan spesialisnya banyak. Makin hari teknologi kedokteran makin canggih. Maka makin banyak muncul spesialis-spesialis. Dokter-dokter spesialis yang menangani seluruh tubuh manusia. Saudara, jadi ini jelas betapa Tuhan Yesus ingin kita sehat. Tolong cari ya di internet ada. Saudara cari National Geographic, tahu ya, majalah yang warnanya kuning itu. National Geographic. Bulan Mei tahun 2013. Ya. Di dalam buku itu, majalah itu ditulis, yang nulis bukan orang Kristen. Saya kaget waktu membaca itu. Ya, suara putus-putus ya dalam nama Yesus supaya nggak ada gangguan. Ya, oke. Ya, saudara, di dalam buku National Geographic bulan Mei tahun 2013 ada tulisan yang luar biasa. Ternyata DNA manusia
semua yang ada dalam tubuh manusia ini kalau dijaga baik-baik, kalau dirawat baik-baik, maka umur manusia itu bisa sampai 120 tahun. Nah, itu kan luar biasa. Waktu saya dapat itu saya kaget. Nah, di dalam National Geographic bulan Mei tahun 2013 itu ternyata ditemukan oleh para ahli bahwa di dalam tubuh manusia ini kalau dirawat, dijaga baik-baik hidupnya, pola makannya, kesehatannya, ya, istirahatnya, semua mengelola fisik kita dengan baik, maka manusia itu bisa hidup sampai umur 120 tahun. Wih, itu luar biasa. Nah, yang saya kaget, satu-satunya buku di dunia yang menuliskan bahwa umur manusia itu bisa 120 tahun, itu hanya Kejadian pasal 6. Nah, itu kan luar biasa. Mengapa tulisan sekian ribu tahun yang lalu ternyata bisa dibuktikan oleh manusia di tahun 2000-an ini, 2013. Nah, itu masih ada majalahnya, saudara bisa cari di internet. Ya, lagi sekali National Geographic Mei 2013. Wah, ini dahsyat sekali kalau kita bisa menjaga hidup kita. Nah, itulah kehendak Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa hidup sehat? Yohanes 7:23 menuliskan, Aku, Yesus Kristus Tuhan, menyembuhkan seluruh tubuh manusia pada hari Sabat. Apa kata Sabat? Istirahat. Maka itu kenapa kalau kita pergi mengunjungi orang sakit, ya, ketika kita mau pulang pamit, kenapa semua orang pesannya satu, banyak istirahat ya, banyak istirahat. Dan ternyata betul, orang yang istirahatnya cukup pasti tubuhnya sehat, pasti tubuhnya sehat. Ini luar biasa, istirahat. Nah, istirahat itu enggak waktunya. Oh, 8 jam tidur, tidak. Istirahat yang paling penting itu pikirannya, saudara. Ini loh, sumber penyakit manusia itu pada pikirannya. Nah, itulah jiwa. Nanti kita akan bahas masalah jiwa, psikis, ya, bahasa asingnya. Jiwa, ini pikiran ini. Maka itu kalau ada orang nggak bisa tidur, itu penyebabnya satu, otaknya ngomong terus. Timbul khawatir, jangan-jangan iya, kalau iya semuanya. Nah, kalau orang itu ke dokter, maka dia akan diberi obat penenang. Oh, terima kasih Philip dari Amerika, kirim gambarnya ini. Ya, inilah National Geographic, ya, yang terbitan Mei 2013. Gambar bayi. This baby will live to be 120 years. Cari ya, yang di Instagram, yang di Facebook. Luar biasa. Nah, istirahat lagi sekali bukan berapa jam, tidak. Kalau ada orang punya waktu tidur 8 jam, 9 jam, tapi pikirannya enggak tenang. Pikirannya bicara terus. Maka 8 jam, 9 jam itu enggak ada gunanya. Sama sekali enggak ada gunanya. Saudara, maka itu latih diri kita untuk bisa istirahat secara otak ini. Nah, Sabat itu bukan hari Sabtu, maafkan saya. Jangan debat masalah Advent, jangan. Tapi saya mau katakan, ya, silakan. Yang percaya Sabat itu Sabtu nggak apa-apa, ya. Tapi juga jangan mendebat saya, ya. Jadi jangan paksa saya untuk percaya Sabat itu Sabtu karena saya nggak percaya. Kalau saudara percaya Sabat itu Sabtu, saya menghargai. Tapi begini masalahnya.
Yohanes 7:23. Kalau Sabat itu hanya hari Sabtu. Dan Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu marah kepadaku kalau aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Berarti kalau Sabatnya cuma Sabtu, maka Tuhan Yesus hanya bisa menyembuhkan orang pada hari Sabtu. Nah masalahnya, kalau orang itu sakitnya hari Minggu, menunggu Sabtu yang masih berapa hari lagi, bisa-bisa Kemisnya mati. Maaf, betul tidak? Maka itu Sabat itu bukan Sabtu. Kapan Sabat itu terjadi? Menurut Kejadian pasal 1 dan Keluaran pasal 20. Ya, kalau kita melihat Kejadian 1 dan Keluaran 20 tentang 10 hukum, jelas sekali Sabat itu terjadi setelah Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Itu Sabat. Ya, karena waktu saudara cari nanti Kejadian 1 dan Keluaran 20. Nah, kapan di Perjanjian Baru ada firman yang mengatakan Tuhan Yesus menyelesaikan semua pekerjaannya? Ini luar biasa. Waktu dia tergantung di kayu salib, sebelum menyerahkan rohnya kepada Bapa di surga. Masih ingat? Inilah kalimat yang pendek, tapi saya mengalami ini dahsyat, saudara. Dengarkan. Sudah selesai. It is finished. Selesai. Volbracht bahasa Belandanya. Sudah selesai. Berarti saudara dan saya harus memaksa diri kita, khususnya otak ini, untuk masuk Sabat. Ya, sejak Tuhan Yesus mengucapkan kalimat sudah selesai. Berarti 2000 tahun yang lalu, semua masalah kita yang belum ada, karena kita juga belum lahir, itu sudah selesai. Nah, coba renungkan. Mengapa orang gak bisa tidur? Karena masalah yang dihadapi belum selesai. Ya memang faktanya belum selesai. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, di salib itu sudah selesai. Ya tinggallah tidur, sudah selesai kok. Terus gimana kalau belum selesai? Ya pokoknya malam ini tidur dulu, besok hadapi lagi. Nah, sadar gak saudara? Kalau masalah kita hari ini belum selesai, lalu kita bawa masalah itu tidur, ya it is volbracht, itu bahasa Belandanya. Kalau masalah hari ini belum selesai, lalu kita ajak masalah itu tidur, perhatikan, kita nggak bisa tidur. Nah kalau kita malam ini nggak bisa tidur, besok bangun pasti stres, pasti capek, lelah. Dan orang yang tidurnya nggak nyenyak malam itu, maka orang itu jadi marah-marah pagi bangun. Nah seharusnya masalahnya kecil, tapi karena bangun paginya stres, maka hari esok kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu lagi. Berarti tertunda 2 hari. Hari kedua besoknya sudah malam, belum selesai, kita nggak bisa tidur, masalahnya kita bawa tidur lagi. Saudara bisa bayangkan, tambah. Jadi hari pertama nggak bisa tidur, besok bangun marah-marah, maka masalah di hari kedua tetap tidak selesai karena kita stres, nggak bisa tenang, nggak bisa menyelesaikan masalah. Hari kedua malam tiba, masalah sudah 2 hari belum selesai. Hari kedua malam kita bawa masalah tidur, makin stres. Besok bangun di hari ketiga nggak selesai juga. Bayangkan
hari ketiga malam tiba, tidur dengan masalah yang sudah numpuk 3 hari. Nggak bisa bayangkan betapa capeknya dan orang itu mau jadi apa. Maka itu masuklah sahabat. Saya beri kesaksian tadi siang, saudara. Aduh, saya itu ngalami ini berkali-kali. Tidur itu pikirannya, ya. Nah, karena banyak yang saya harus selesaikan. Saya sudah di tempat tidur mau istirahat. Ada saja, ya udah. Akhirnya saya lihat jam ya 13.50. Saya ingat itu. Ya udah. Terus saya tidur. HP saya matikan. Nah, saya pasang alarm ya jam 5. Karena 5:30 saya harus pergi. Ini waktu nabire ya. Saudara, ternyata radio saya di HP yang satu, radio Suara Menara Kasih di Nabire, itu saya lupa matikan. Karena pas saya mau tidur kok nggak ada siaran. Ya karena sinyalnya kadang-kadang. Ya udah, tiba-tiba saya kaget. Ada lagu. Oh, saya belum matikan. Tapi suara saya segar sekali. Aduh, saya rasa enak sekali tidur. Nah, terus saya lihat jamnya. Loh, ini putus-putus yang ini. Kenapa? Sinyalnya. Ya. Coba bisa pindah ke Instagram atau ke Facebook. Saya nggak tahu Instagramnya aman semuanya. Ya, ini suara kita dari Medan. Betul. Kalau bisa istirahatkan pikirannya. Ya, saya lanjutkan. Atau saya matikan screen-nya ya, videonya. Oke. Nah, saya kaget, saudara. Saya terbangun gara-gara radio Swameka. Akhirnya saya lihat jam. Loh, baru jam 13.58. Berarti saya baru tidur 8 menit. Tapi saya heran. Saya pikir sudah jam 5. Saya seger sekali. Walaupun cuma 8 menit. Wih, saya sampai bilang, Papa, terima kasih. Papa bisa membuat saya tidur senyenyak ini. Maka itu dalam dunia medis ada istilah. Tidur itu bukan lamanya, tapi kualitasnya. Maka itu kalau saudara cuma punya waktu 10 menit. Tapi lelap betul-betul. Jiwa tenang, seger saudara. Luar biasa. Dan itu betul. Maka itu Yohanes 7:23 ini hebat sekali. Mau menenangkan pikiran, jadi tidur itu yang penting itu pikirannya. Bukan jamnya, bukan lamanya, bukan. Berserah. Nah, saya percepat. Hidup model begitu adalah hidup model anak-anak. Maka itu di National Geographic ini yang digambarkan bayi. Wajah bayi. Ya memang itu. Anak-anak itu tidurnya lelap. Karena gak mikir macam-macam. Percaya kepada papa mamanya. Jadi kalau saudara ingin bisa tidur nyenyak seperti itu. Cuma ada 2 contoh. Ya. Yang satu, jadilah seperti bayi anak-anak. Dah enak, nggak mikir macam-macam. Tidur besok. Betul? Nah, yang kedua ini nggak enak, tapi jangan tersinggung. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, orang manusia jenis pertama yang tidurnya lelap, pikirannya nggak macam-macam adalah bayi dan anak-anak. Nah, manusia jenis kedua yang nggak pernah stres, maka itu sehat terus, adalah orang gila. Saudara pernah lihat ya? Lihat nggak orang gila itu?
jarang sakit, tertawa terus. Oh ya, terima kasih Yohanes di IG suara jelas ya, puji Tuhan. Ya, di Instagram suara jelas. Nah, terbukti orang gila itu jarang sakit, nggak ada beban apa-apa dalam hidupnya. Tapi bukan maksud Tuhan gila dulu baru sehat, tidak. Ya, jangan pakai kalimat itu. Nah, jadi belajar yang pertama adalah hidup yang menyehatkan tubuh kita. Fisik kita harus sehat, nggak ada beban. Ya, penyakit itu karena dua macam. Satu karena virus atau bakteri seperti corona sekarang. Yang kedua, penyakit itu karena stres, karena kejiwaan ini. Maka itu asam lambung, ya, tekanan darah tinggi itu bukan virus, bukan bakteri. Ya, terima kasih ada Mbak Tuan Pak Timotius Sugeng Tanang dari Surabaya. Amsal 14 ayat 30. Tolong yang belum tahu silakan baca. Amsal 14 ayat 30. Terima kasih Kotim. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Betul saudara. Maka itu ayo belajar pola hidup sehat secara Alkitab. Nah, yang terakhir pola makan. Musa adalah orang pertama di dunia ini. Ya, saya ulangi, Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan daftar jenis-jenis makanan yang boleh dimakan dan yang nggak boleh dimakan. Sebelum Musa nggak ada orang lain. Baru Musa yang pertama. Dan sesudah Musa, kalau nulis tentang makanan berarti mereka belajar dari Musa. Jadi Musa itu orang pertama di dunia yang nulis makanan apa yang boleh dimakan orang dan yang gak boleh dimakan oleh manusia. Terima kasih Tuhan, ada hukum seperti itu. Ya, sayang waktu, tapi nanti kita bisa diskusi. Yang kedua, jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Ya, keinginan. Ini 3 di dalam jiwa kita. Nah, seringkali jiwa ini yang jadi sumber masalah. Ya, terganggu, nggak bisa tidur, takut, dendam, iri hati, wah semuanya itu. Saudara, simpel. Ternyata menyembuhkan fisik itu jauh lebih sulit daripada menyembuhkan mental atau jiwa kita. Saya ulangi, menyembuhkan fisik itu jauh lebih sulit daripada menyembuhkan mental. Ya, mind, emotion, and will. Ya, kehendak, emosi, perasaan, dan pikiran. Itu lebih mudah. Loh, kok lebih mudah? Oh, terima kasih Bapa di surga. Saudara catat ya. Tapi kita ini susah. Diajar yang mudah, mau cari yang susah. Apa obat untuk menyembuhkan mental? Ya, pikiran, perasaan, kemauan yang diisi macam-macam. Perhatikan. Fisik sakit karena mulut, pintunya di mulut. Makanan-makanan yang salah. Mental sakit itu karena pintunya di mata. Lihat apa yang salah, kita masukkan, kita jadi sakit. Telinga mendengar apa yang gak baik. Nah, terus pikiran. Ini yang membuat manusia itu sering sakit. Nah, saudara, perhatikan. Bagaimanapun keadaan dari luar yang masuk, kita dimaki-maki, kita difitnah, kita dituduh, kita disalahkan, banyak itu masuk. Nah, orang-orang yang sensi atau yang sensitif, orang-orang yang baper, suka bawa perasaan,
itu orang yang cepat sakit. Nah, untuk menyehatkan jiwa ternyata cuma satu obatnya, nggak serumit menyembuhkan fisik. Catat, apa itu obatnya? Mengampuni. Jangan bilang, hah, cuma itu? Iya, mengampuni itu memulihkan mental kita. Orang nggak bisa tidur karena dia nggak mengampuni, terus terngiang-ngiang di pikirannya. Ya, maaf, jangan tersinggung. Ini mempercepat waktu untuk kita belajar. Firman Tuhan, maaf ya, jangan marahi saya kalau saya ngomong ini, janji ya. Tapi kalau ada yang tertemplak, ya ayo bertobat, gitu maksudnya. Firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih berdampak masuk ke hidup kita. Maaf. Ngerti nggak pertanyaan saya? Firman Tuhan, kata-kata Tuhan, atau kata-kata mama mantu, mama mertua yang lebih bisa berdampak ke hidup kita. Kata-kata Tuhan atau kata-kata tetangga yang lebih bisa berdampak ke hidup kita. Mengerti nggak saudara pertanyaan saya? Jawabannya ya kita tahu. Kata-kata mama mertua lebih berpengaruh ke hidup kita, lebih berdampak ke hidup kita. Kenapa? Karena kita lebih suka menyimpan kata-kata orang daripada kata-kata Tuhan. Nah, kata-kata orang itu membuat kita stres. Apalagi katanya dan katanya. Maka itu tidak ada manusia lain di dunia selain Tuhan Yesus yang pernah berkata begini. Kalau iya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau ditambahi dikurangi, itu pasti berasal dari setan. Wih, itu Tuhan Yesus yang bicara, saudara. Dan itu betul. Dalam istilah sekarang hoax atau hoax itu loh. Ya, gosip-gosip, isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Itu merusak mental kita. Ayo, yang mengikuti pelajaran ini sekarang, saudara sering gelisah karena orang ngomong. Maka itu obat untuk fisik jauh lebih banyak menyembuhkan fisik yang sakit, mulai otak, ya, mata, telinga, hidung terganggu. Aduh, saudara, banyak, belum lagi obat lambung, obat jantung, obat paru-paru. Ini musim corona seperti ini, paru-paru kena serang. Obat usus kita, pencernaan kita, obat persendian, tulang-tulang, obat macam-macam. Boy. Tapi puji Tuhan, menyembuhkan jiwa yang disakiti, yang dikecewakan, yang dikhianati, yang ditipu dan macam-macam. Obatnya cuma satu. Jangan lupa, apa nama pilnya? Mengampuni. Selesai. Maka itu hidup yang paling ringan, hidup yang paling enak, hidup yang paling bahagia kalau nggak punya musuh. Pasti setuju kalau saya ngomong ini. Dan itu ajaran Tuhan Yesus. Betul, saudara. Hidup yang ringan, hidup yang rileks, hidup yang bahagia, hidup yang tenang, hidup yang penuh damai. Itu cuma satu. Kalau nggak punya musuh. Keren ya? Terima kasih Tuhan. Maka itu kalau Tuhan Yesus mengajar, ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati orang yang memusuhi kamu. Doakan orang yang membenci kamu. Kalau musuhmu lapar, beri makan. Kalau dia haus, beri minum seterumu. Itu ajaran Tuhan Yesus. Tapi manusia keras kepala.
Nggak mau, pokoknya nggak mau. Ya sudah. Jadi orang yang susah tidur, orang yang asam lambungnya naik, orang yang gelisah hidupnya karena tidak mau mengampuni. Nah, tidak mengampuni nggak cuma mengampuni orang lain, saudara, tidak. Mengampuni diri sendiri. Ayo, jangan ada di antara saudara sudah sampai umur sekian ini nyalakan orang tua. Kenapa aku dilahirkan? Kenapa dia buang aku? Kenapa dia begini? Jangan. Yang pernah dikhianati oleh pacar, jangan ingat-ingat terus, ampuni. Ya mungkin aku jelek ya, atau mungkin aku begini, sampai aku pacaran berapa kali, aku ditolak. Stop. Berdamailah dengan diri sendiri, yaitu ampuni. Jadi mengampuni itu nggak harus orang lain. Tapi kalau ada di antara kita mendengar pelajaran ini, saudara belum bisa mengampuni diri sendiri, terima, ampuni. Katakan terima kasih Tuhan lewat Mazmur 137 ayat 13 sampai 16, Mazmur 137 ayat 13 sampai 16. Wih, itu ayat, itu pasal luar biasa. Mazmur 137. Baik, sebentar, saya cek dulu jangan sampai salah. Ya, Mazmur 130. Oh maaf, 39. Nah, Mazmur 139, maaf. Ya, ayat yang ke-13 sampai 16. Ya, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Di situ ada firman yang memberitahu kita, wih, kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Terima kasih Philip menuliskan itu. Jadi nggak ada yang salah di hidup kita. Maaf, saya harus mengampuni dirimu loh. Kalau dari kecil saya sering dengar kata, kamu tuh kok jelek ya, pesek lagi, pendek lagi. Tolak kata-kata itu. Kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat atas hidupku. Nah, jadi mengampuni itu nggak cuma orang yang salah kepada kita. Tapi kalau ada di antara kita yang nggak bisa menerima diri kita, berarti kita belum mengampuni. Maaf, ini saya cuma cerita. Yang sayang saya banyak. Ini loh tentang rambut saya. Berapa banyak orang nawari sampai dibayari. Wih, mahal loh saudara. Saya bilang enggak. Saya berterima kasih. Amin tadi. Ya. Saya berterima kasih rambut begini. Yang penting Tuhan sayang saya, istri saya juga tetap cinta saya. Saya nggak mau. Saya menerima diri saya apa adanya. Ampuni ya diri sendiri. Nah, yang ketiga, serang roh kita. Roh kita ini lebih gampang lagi. Ya, ingat. Yahweh Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Semua buah di taman ini boleh kau makan. Tapi yang satu ini jangan. Saudara perhatikan. Begitu firman disampaikan. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Pada hari kamu makan, kamu mati. Tapi Kejadian 5 menulis. Adam itu mati umur 900 sekian tahun. Loh, kok nggak mati-mati? Wah, ini luar biasa saudara. Maka itu dalam hidup kita. Puji Tuhan, orang Timika hadir. Pak Desri ya, dari Timika. Maka itu saudara, kata mati itu roh kita. Adam putus hubungan dengan Bapa di surga. Itu arti kata mati, rohnya nggak hidup. Nah, untuk memulihkan hubungan ini, maka Injil Yesus Kristus Tuhan disampaikan kepada kita dan Roh Kudusnya diberikan kepada kita, maka kita, roh kita dihidupkan kembali dan roh kita bisa menyambung dengan roh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah roh. Ya, jadi ini caranya. Oke, saya bacakan dulu ayatnya.
Efesus pasal 1 ya. Kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, saudara dan saya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Terima kasih Tuhan. Injil keselamatan kita. Saya ulangi ayat 13 Efesus 1. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Ya, di hari pertama kita percaya, terus dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Maka itu saudara, roh kita dihidupkan. Waktu kita jatuh dalam dosa, roh kita mati, lalu kita putus hubungan dengan Bapa. Nah, untuk menghidupkan roh kita supaya kita nyambung lagi dengan Bapa di surga, maka Injil keselamatan, firman kebenaran disampaikan kepada kita, lalu kita percaya dan menerima firman itu, berita itu. Begitu kita menerima berita itu, percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus, ya. Saya baca lagi. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan, ya, diberi tanda ikatan yang kuat oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, disitulah roh kita hidup. Nyambung lagi. Terus ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, ya, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Penebusan. Ditebus dari mana? Dari pegadaian dosa. Menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan lagi. Saudara, ini luar biasa. Tapi sampai hari ini masih banyak orang yang begini, Tuhan, kenapa harus ada pohon pengetahuan baik dan jahat? Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saudara, ada dua alasan Papa menciptakan pohon itu dan buahnya tidak boleh dimakan. Ya, kalau memang gak boleh dimakan, kenapa diciptakan? Suatu hari saya baca ilustrasi yang gampang dimengerti. Ya, saya ulangi. Dua alasan Papa di surga. Satu, supaya manusia menggunakan hak pilihnya. Memilih. Binatang itu hidup gak bisa milih loh. Yang bisa milih cuma manusia. Maka itu binatang itu dari bisa makan sejak lahir sampai dia mati, menu makanan yang gak pernah ganti. Coba kita manusia, ayo maksimal berapa hari kita bisa makan masakan yang sama? Ayo berapa hari? Hitung masing-masing kita akan ketemu beda-bedanya. Nah, jadi yang kedua, yang pertama, dengan adanya buah itu supaya manusia bisa milih, supaya manusia tahu apa yang ada di dalam hatinya. Nah, yang kedua, Tuhan memberi batasan. Kalau tidak, nah ini ilustrasi yang saya pernah baca. Tidak semua kita pernah masuk ke kebun binatang. Tapi semua kita pasti tahu apa itu kebun binatang. Nah, di dalam kebun binatang tidak mungkin hanya diisi oleh binatang-binatang jinak. Di dalam kebun binatang pasti ada juga binatang-binatang buas. Pertanyaannya, kira-kira saudara mau masuk nggak ke kebun binatang yang di dalam binatangnya itu, di dalam hidup binatang itu nggak ada kandangnya, bukan taman safari loh ya, taman safari pun beda, kita di dalam mobil.
Nah bayangkan kalau dalam kebun binatang gak ada batasnya. Yang tempat singa, tempat beruang yang ganas, dan jenis binatang yang ganas. Kalau gak ada pagarnya, gak ada pemisahnya, berani gak kita masuk? Dengan jalan gak boleh pakai mobil, gak mungkin berani. Nah jadi Papa memberi batasan supaya kita itu jangan ke situ. Itu Papa kita di surga. Maka itu roh kita akan gampang pulih sejak kita bertobat, sejak kita mengaku dosa, sejak kita menerima Tuhan Yesus, sejak kita lahir baru, roh kita langsung nyambung lagi. Ini yang tercatat di Efesus 1 ayat 13-14. Nah sekarang, kalau kita hidup belajar dengan firman seperti ini, ikuti peraturan Alkitab, istirahat cukup, makan yang benar, fisik kita sehat, masuk Sabat sudah selesai. Percayalah, saya sampai hari ini bisa bicara begini kepada saudara, bukan masalah saya sudah selesai, tidak. Besok hari Senin saya harus menghadapi 3 hal lagi yang sampai sekarang saya belum tahu bisa selesai atau tidak. Tapi saya percaya pasti selesai. Itu salah satu tadi saya sampai nggak bisa istirahat cukup karena masalah ini. Nah puji Tuhan, saya percaya sudah selesai kok. Saya akan rileks saja. Besok saya akan tunggu. Nah itu cara saya hidup. Ada kredit yang saya harus bayar, tapi saya nggak pernah takut. Karena apa? Sudah selesai. Saya tetap bisa tidur enak. Wah indah sekali kalau kita hidup seperti ini saudara. Udah ya? Nah itu fisik kita. Ya, istirahat yang cukup, makan yang benar, pasti sehat. Kedua, jiwa kita. Masih ingat tadi? Bagaimana caranya jiwa kita sembuh? Mengampuni. Jangan bilang, aduh susah mengampuni. Jangan. Kalau saudara bilang susah, ya susah benar. Ya sudah, berarti saudara kan sakit terus jiwamu. Stres. Maka itu kenapa Amsal 17:22 itu manis sekali. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah saya bingung begini. Loh Tuhan, tulang itu kan dari dulu kering. Mana ada tulang itu basah. Woi Pak Pendeta Yosin, puji Tuhan bisa ikut. Ya, Kak Yosin, nanti kita ngomong ya soal percetakan itu. Ya, saya sudah ketemu. Ya. Oke, ini Pak Pendeta Yosin mau nyetak buku hebat, saudara. Wah, luar biasa kalau itu bisa dicetak. Ya, tentang iman yang benar. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau tulang itu kering, berarti tadinya tulang itu basah. Ya, puji Tuhan ada yang mengakui dari Surabaya. Wah, Pak Pendeta baru kali ini saya dengar dan mengerti manusia yang punya pilihan atas pohon pengetahuan yang Tuhan ciptakan. Benar, kita harus milih. Supaya kita tahu kita ini milih yang salah atau yang benar. Nah, saudara, ternyata di dalam tulang yang kering ada yang basah. Masih ingat apa yang basah? Sumsum. Nah, kalau orang itu stres, sumsumnya kering. Sumsum itu pabriknya darah. Saya percepat, maaf. Mengapa antara wanita dengan pria lebih banyak wanita yang kena kanker daripada pria? Ya ini rahasianya. Kanker itu bukan virus, bukan bakteri, tapi karena stres, tidak mengampuni. Maaf ya, para wanita jangan saya dikeroyok. Wanita itu kan makhluk halus, maaf. Terlalu sensitif. Omongan kecil disimpan, simpan. Nah, maka itu di dalam tubuh semua manusia itu ada sel-sel kanker. Cuma tergantung bagaimana kita menghidupkan dia. Nah, makanan sel kanker cuma ada 2. Secara fisik, makanan sel kanker itu gula. Salah besar kalau konsumsi gula kebanyakan. Yang kedua karena stres, tidak mengampuni. Maka itu ayo mulai hari ini semua kita hidup sehat.
Hidup penuh pengampunan. Jangan bilang susah. Gimana caranya mengampuni? Belajar dari Tuhan Yesus. Kan Papa suka mengampuni kita. Jangan bilang, ya tapi aku capek. Seberapa kali aku ngampuni dia? Kembalikan. Kira-kira kalau saudara ngomong capek mengampuni suamimu, ngampuni istrimu, ngampuni tetanggamu, ngampuni anakmu, ngampuni siapa saja. Kira-kira Tuhan capek nggak sih ngampuni kita? Karena kita buat yang salah sama terus-terusan. Tuhan nggak pernah capek. Seperti itu, jangan capek ngampuni orang. Nggak bisa, aku nggak terima. Aku dirugikan, aku difitnah. Nah, Tuhan selalu mengampuni. Maka kita pun harus mengampuni. Sungguh saudara, obat untuk jiwa kita itu cuma satu. Lebih ribet obat untuk fisik kita. Obat untuk jiwa kita cuma mengampuni. Terus. Maka itu Tuhan Yesus mengajar. Berapa kali kita mengampuni? 70 kali 7 kali. Itu enggak miliar, saudara, triliun. Kalau enggak salah hitung aja. 70 pangkat 7. Berarti sepanjang hidup kita mengampuni itu harus lebih banyak daripada makan dan tidur. Mengampuni harus lebih banyak waktu daripada kita kerja cari duit. Wih, keren kalau kita bisa mengampuni. Hidup ini lega, hidup ini rileks, hidup ini penuh damai, hidup ini bahagia. Sudah saya bilang gak bisa. Oh, terima kasih Bapak. Mengampuni itu bahagia sekali. Lalu roh kita hubungan dengan Roh Kudus setiap saat. Maka itu kenapa di Yohanes 4 ya ayat 22 sampai 24 penyembah yang benar. Nah, kata penyembah saya ganti. Kata menyembah, worship, itu artinya hidup dengan Tuhan. Nah, dalam Yohanes 4 ayat 22 sampai 24, barang siapa ingin hidup dengan Tuhan, hiduplah dalam roh. Rohnya huruf kecil, yaitu roh kita. Dan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau roh kita sehat, itu karena hubungan kita, roh kita dengan Tuhan Yesus itu sempurna. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu utuh. Selalu berkomunikasi, selalu bersukacita dengan Bapa kita di surga. Hubungan itu 24 jam tidak putus. Nah, ayat terakhir Filipi 4 ayat 8. Ini pil, ini obat yang menghilangkan stres ya. Filipi 4 ayat 8. Minum sehari mau 10 kali boleh. Begini bunyinya. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya sudah, ini pilnya. Jangan mikir yang macam-macam. Filipi 4 ayat 8. Ayo mulai hari ini semua kita hidup bersukacita dengan janji-janji Tuhan. Selamat hidup sehat. Ya, stay safe. Ini kata-kata yang penting. Oke. Jelas? Wah, ini anugerah Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Kalau kita mau hidup sehat yang benar kepada Tuhan.